Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi 12 mengenai fenomena politisasi agama, pola hubungan agama, dan politik. Yang saya hormati Bapak Dosen Khalilul Qolik sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik kita ini. Perkenalkan, nama saya Angelina Romoli Buru Tambunan. Saya sebagai moderator dan teman saya yang bernama Windy Jessica Siagian sebagai pembaca. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Windy Jessica Siagian untuk membaca slide pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan membaca pengertian dari politisasi. Politisasi ialah hal yang membuat keadaan bersifat politik atau menjadikan suatu hal yang bersangkutan dengan politik. Menurut Duster, seperti yang dikutip oleh Kartini Kartono tahun 1989, politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik. Pengertian politisasi agama. Politisasi agama ialah upaya untuk menjadikan agama sebagai alat untuk meraih tujuan politik. Peran dari politisasi agama yaitu sebagai hal negatif yang mencampur agama dengan politik. Politisasi agama diberi kesan buruk sehingga sirkulisme politik dapat dilakukan. Agama dianggap sebagai sesuatu yang suci, sedangkan politik merupakan sesuatu yang kotor, sehingga keduanya harus dipisahkan. Cara mencegah politisasi agama. Untuk melakukan pencegahan politisasi agama, diperlukan upaya-upaya perluasan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik, serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, diungkapkan bahwa agama harus lepas dengan politik. Tentu kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang sangat menghormati kedudukan agama. Di samping itu, diperlukan pula kesadaran dari semua pihak, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan, dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa, dan bahwa politisasi agama akan merendahkan posisi agama hanya sebagai alat memperoleh kekuasaan. Yang selanjutnya adalah politisasi agama pada tahun politik. Politisasi agama mencerminkan kondisi demokrasi yang tidak sehat. Masalah agama dalam konteks Indonesia sensitif dan rawan menjadi pemicu konflik. Dalam politisasi agama, terdapat instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Politisasi agama juga menjadi salah satu konsep penting dalam memahami teologi politik seperti Islam politik, di mana memandang agama sebagai daya strategi fungsional terhadap realitas politik yang ada. Gejala politisasi agama mulai muncul pada awal tahun politik, sebelum gerakan awalnya dari media sosial, kemudian terwujud dalam aktivisme dunia nyata. Yang selanjutnya ada hubungan antara agama dan politik. Jonathan Fox, seorang profesor ilmu politik di Belan University Israel, telah menulis banyak karya akademik mengenai hubungan kompleks dan jelimet antara agama atau berbagai agama di dunia dan politik, berbagai sistem dan aktivitas politik. Salah satu karya Jonathan Fox yang cukup komprehensif tentang hal ini adalah An Introduction to Regulation and Politics Theory Practice tahun 2012
sebuah tour dan Ford yang mengombinasikan antara teori realisasi agama dan politik serta data survei mengenai kebijakan politik mengenai agama dari sekitar 177 pemerintah atau negara. Hal survei ini menunjukkan adanya korelasi terhadap sikap agama dan politik pemerintah yang mendukung maupun membatasi ruang gerak ke agama politik. Sama-sama besarnya. Satu sisi banyak pemerintah yang mengunci peran serta agama di publik. Sementara pihak lain banyak agama yang mempengaruhi dan mendikte dunia politik. Netralisasi politik terhadap agama semakin menjadi barang langka. Pada saat yang sama, agama juga menjadi etnis yang semakin penting dalam politik. Fox menulis, regulation is becoming an easily insure in politics. Dan selanjutnya ada tipologi politisasi agama dalam pemilu. Kandidat politik menggunakan retorika berbasis agama untuk mempengaruhi penilaian orang tentang apa yang patut dipertimbangkan dalam membuat keputusan politik. Maksudnya, mungkin saja sebelumnya ada sekian faktor yang menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam membuat penilaian politik. Tapi retorika politik kandidat memprovokasi orang untuk menjadikan identitas sosial berbasis agama sebagai faktor utama untuk menilai para kandidat yang berkompetisi. Seperti yang diindikasikan sebelumnya, identitas sosial punya implikasi mendorong faktorisme yang dianggap berada dalam kelompok yang sama. CAP tahun 2012. Karena itu, kandidat politik akan memanfaatkan retorika agama untuk membangun relasi identitas dengan pemilih, mengonstruksi identitas politik yang spesifik atau menjatuhkan lawan dari politik yang berbeda agama. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh moderator. Saya persilahkan. Terima kasih buat Windy Jessica Segian. Selanjutnya saya akan membaca studi kasus yang pertama, yaitu politisasi agama pilkada ditinjau dari perspektif agama Kristen. Penelitian ini mengungkapkan tentang politisasi agama dalam pilkada DKI Jakarta dari perspektif Kristiani. Indonesia, negara yang majemuk, religius, dan bertuhan, harus menjalankan identitasnya dalam politik. Implikasi Indonesia sebagai negara yang majemuk, agamis, dan bertuhan adalah menjamurnya partai politik berideologi keagamaan seiring dengan berbagai upaya politisasi agama. Sebuah kajian harus dilakukan untuk memutus lingkaran setan yang mengancam kesejahteraan dan kemajemukan bangsa Indonesia. Karena politisasi agama adalah akar masalahnya. Salah satu kasus politisasi agama di Indonesia adalah Pilkada DKI Jakarta. Metode kajian politisasi agama menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data kajian literatur. Politisasi agama dalam Pilkada DKI Jakarta ternyata semakin menjauhkan politik dari kondisi ideal seperti tercapainya kerukunan, keadilan, dan kesejahteraan. Hasil kajian agama berada pada posisi yang tepat, dapat menciptakan kondisi yang ideal dan sempurna. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa politik akan tetap menjadi dunia yang gelap, walaupun telah diisi dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga peran penting orang beriman sangat nyata dalam dunia politik. Karena hanya orang beriman yang mampu memberikan cahaya untuk mencapai kesempurnaan kondisi ideal dalam politik. Politisasi agama dapat membawa ancaman karena tujuan utama dari proses politisasi agama adalah tercapainya kepentingan orang-orang yang hendak berkuasa dengan cara apapun, bahkan dengan menggunakan kekerasan atau metode lain yang tidak benar, termasuk mengancam pluralisme dan semangat demokrasi. Politisasi agama pada beberapa kondisi seringkali menimbulkan konflik karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak radikal yang hendak berkuasa. Selanjutnya, ada studi kasus, yaitu mengenai identifikasi pola-pola konflik agama dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konflik sosial dan agama di Indonesia. Pola konflik agama meliputi jenis konflik, frekuensi konflik, perkembangan dan penyebaran konflik, isu penyebab konflik, aktor,
dan dampak konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengungkapkan dampak sosial dan munculnya konflik agama. Penelitian ini merupakan studi kasus berdasarkan kekerasan sekretarian sosial, sekretarian, dan komunal yang terjadi di beberapa daerah. Teori yang digunakan untuk mengidentifikasi pola konflik agama dan sosial adalah teori Lois Coster dan teori konflik etnis dari Jacques Bertrand. Kajian ini menunjukkan bahwa negara bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk merespon isu-isu penyebab konflik agama dalam bentuk demonstrasi damai. Tugas kita adalah mendorong masyarakat untuk menjadikan aksi damai sebagai pilihan utama guna mencegah konflik yang lebih besar. Isu pemicu konflik di berbagai daerah sangat bervariasi, sehingga pemberantasan kekerasan perlu dirancang sesuai dengan variasi isu konflik agama yang mendominasi masing-masing daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa isu konflik agama yang dihadapi masing-masing rezim berbeda. Pada rezim Orde Baru, isu komunal menjadi isu yang paling dominan terjadi, sedangkan era reformasi lebih banyak menghadapi isu terkait konflik sekretarian agama. Isu pemicu konflik di berbagai daerah sangat bervariasi, sehingga pemberantasan kekerasan perlu dirancang sesuai dengan variasi isu konflik agama yang dihadapi masing-masing rezim berbeda. Pada rezim Orde Baru, isu komunal menjadi isu yang paling terjadi, sedangkan era reformasi lebih banyak menghadapi isu terkait konflik sekretarian agama. Isu pemicu konflik di berbagai daerah sangat bervariasi, sehingga pemberantasan kekerasan perlu dirancang sesuai dengan variasi isu konflik agama yang mendominasi masing-masing daerah. Jadi, hasil dari makalah kami ini dapat kami simpulkan bahwa politisasi agama merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendukung dan mengesahkan sekularisme dalam politik. Peran dari politisasi agama yaitu sebagai hal negatif yang mencampur agama dengan politik. Politisasi agama diberi kesan buruk sehingga sekularisme politik dapat dilakukan, agama dianggap sebagai sesuatu yang suci, sedangkan politik merupakan sesuatu yang kotor, sehingga keduanya harus dipisahkan. Alasan pemisahan yang juga diberikan ialah bahwa agama merupakan urusan pribadi, sementara politik ialah urusan publik. Untuk melakukan pencegahan politisasi agama, diperlukan upaya-upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik, serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, ungkapan bahwa agama harus lepas sama sekali dengan politik tentu saja kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang sangat menghormati kedudukan agama. Agama bahkan sering dilibatkan dalam legitimasi politik untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Namun, pelibatan agama dalam politik ini perlu diekspresikan dengan santun agama. Ini tidak menimbulkan perpecahan, kebencian, dan konflik sara. Politisasi agama dapat membawa ancaman karena tujuan dari proses politisasi agama adalah tercapainya kepentingan orang-orang yang hendak berkuasa dengan cara apapun, bahkan dengan menggunakan kekerasan atau metode lain yang tidak benar, termasuk mengancam pluralisme dan semangat demokrasi. Politisasi agama beberapa kondisi yang seringkali menimbulkan konflik karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak radikal yang hendak berkuasa. Terima kasih. Berikut terima kasih sudah mendengarkan hasil dari presentasi kami. Bila ada kata yang salah atau yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi buat kita semuanya.